Pak, kemarin Pak Anies menyerang program subsidi mobil listrik yang Bapak luncurkan. Apakah Bapak khawatir Pak Anies tidak melanjutkan program Bapak ke depan, Pak? Pak Jokowi, makasih ya. Hanya satu kata buat Anies, munafik. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Selama menjadi gubernur, Anies juga menerbitkan peraturan yang memberikan insentif bagi mobil listrik. Dan salah satunya adalah kendaraan-kendaraan yang minim polusi, dan kendaraan listrik tentu saja tanpa polusi. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Selama menjadi gubernur, Anies memberikan insentif bagi mobil-mobil listrik. Ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Jadi kalau tiba-tiba Anies sekarang menyerang kebijakan pemerintah Jokowi yang mensubsidi mobil listrik, maka itu menunjukkan kemunafikan pada Anies Baswedan. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Lagian aneh juga sih Pak Anies ya, maksudnya dia ngekritik insentif mobil listrik, tapi tau gak sih pas masih ngejabat jadi gubernur DKI ini, ternyata dia ini ada beberapa kebijakan yang ngedukung pemberian insentif buat kendaraan listrik gitu. Tiga tamparan buat Anies akibat sok pintar mengomentari subsidi mobil listrik. Anies salah langkah ketika dia komentar soal mobil listrik. Seperti kita ketahui, mobil listrik mulai unjuk gigi di jalanan di kota besar. Kini tinggal menunggu waktu mobil listrik akan jadi mayoritas di jalanan menggantikan mobil berbasis BBM. Anies dengan penuh percaya diri mengkritik kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik. Kata dia, kebijakan itu salah sasaran karena rata-rata pembeli mobil listrik adalah dari kalangan mampu. Dari sini saja Anies sudah salah kaprah soal subsidi. Anies yang bagi pendukungnya adalah orang pintar, tapi tidak bisa hitung-hitungan. Subsidi yang diberikan untuk motor dan mobil listrik jumlahnya terbatas. Beban subsidinya lebih ringan ketimbang subsidi BBM. Itu poin pertama. Kesalahan Anies selanjutnya, dia lupa fakta bahwa subsidi kendaraan listrik bukan cuma Indonesia. Negara-negara lain berlomba-lomba kasih subsidi. Di Cina, pemerintah memberikan insentif setara 150 juta untuk mobil listrik. Di India, mobil listrik dapat insentif 28 juta dan motor listrik dapat insentif 4,2 juta. Di Thailand, mobil listrik dapat insentif setara 63 juta dan motor listrik setara 7,6 juta. Dari Kanada aja, itu negara maju, pemerintah hanya memberikan insentif setara 54 juta bagi yang mau membeli mobil listrik. Jadi salah pemerintah di mana? Di Kanada yang rakyatnya mamur saja, tapi untuk kendaraan listrik masih dikasih insentif. Kurang mampu apa warga Kanada? Tidak dikasih subsidi pun mereka tetap sanggup beli kok. Ini bukan soal subsidi atau insentif, bukan soal layak atau tidak layak, tepat sasaran atau tidak. Ini semua karena semua negara komitmen untuk menekan emisi. Salah satu caranya adalah percepatan pengalihan kendaraan basis BBM ke basis listrik. Kesalahan Anies yang ketiga adalah dia mengatakan subsidi mobil listrik bukan solusi untuk mengatasi masalah polusi udara. Disinilah Anies bikin perbandingan sok pintar. Anies bilang emisi karbon yang dihasilkan dari mobil listrik pribadi lebih besar daripada bus yang pakai BBM. Perbandingan macam apa? Anies itu capres, harusnya bisa dengan teori yang masuk akal, tapi malah membuat perbandingan yang tidak masuk akal. Kendaraan listrik memang masih menghasilkan emisi, tapi jumlahnya bisa sampai 56% dari emisi kendaraan berbasis BBM. Dan yang paling lucu, Anies bandingkan bus dengan mobil pribadi yang gak apple to apple. Siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar omongannya itu. Nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar omongannya itu. Semua kendaraan-kendaraan akan mengandalkan pada sumber energi terbarukan. Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.
Satu bus bisa tumpang puluhan orang, sedangkan mobil pribadi rata-rata yang naik cuma 2-3 orang. Nggak adil dong, jika karena satu bus setara dengan 20 mobil pribadi dalam hal kapasitas. Harusnya Anies Baswedan bandingkan bus basis BBM dengan bus listrik, mobil basis BBM dengan mobil listrik, lalu dihitung emisinya masing-masing berapa. Itu baru benar. Anies lihai melintir data lalu diubah seenak jidatnya sendiri untuk kepentingan sikap antitesis supaya kelihatan pintar dan mungkin mau membuat persepsi pemerintah itu tidak becus atau bodoh. Pokoknya kalian jangan percaya dengan apa kata Anies. Dia selalu memposisikan dirinya sebagai antitesis pemerintah. Silahkan kalau mau jadi antitesis, asalkan ide dan kebijakannya masuk akal atau lebih bagus. Namun faktanya, lihat saja ketika Anies kampanye sebagai cagup DKI, tidak ada ide brilian yang disampaikan. Banyak ide yang omong kosong dan bikin otak kesleo. Saya kasih contoh, dia pernah bilang air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Jadi air hujan itu harusnya dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan ke gorong-gorong ke laut. Dia bilang Jakarta telah mengambil keputusan fatal dan lahirlah sumur resapan kebanggaan Anies. Apakah sumur resapan berhasil? Ya, berhasil bikin jalan ancur. Ini adalah salah satu contoh di mana sikap antitesis Anies menghasilkan kebijakan yang berantakan. Jakarta yang sudah bagus diacak sampai amburadul, apa yang sudah bagus dibikin rusak kembali. Dia kritik soal subsidi yang dianggap salah sasaran, tapi bagaimana dengan Formula E? Formula E jauh lebih nggak penting. Kalau dia bilang mobil listrik hanya untuk orang yang mampu, memangnya Formula E itu hiburan buat orang tidak mampu? Harga tiket mahal, yang bisa beli pasti orang kaya juga. Coba ingat-ingat lagi, apa sikap antitesis dari Anies yang merugikan banyak orang? Yang paling rusak itu adalah rumah DP 0 rupiah. Itu antitesis dari program Ahok yang lebih memilih rusun. Hasilnya memang Anies tukang kibol. Rumah DP 0 rupiah yang digadang-gadang sebagai rumah untuk masyarakat menengah ke bawah akhirnya berubah jadi tidak terjangkau. Target pembangunan yang ratusan ribu unit terpaksa dibangun cuman ribuan unit karena kebanyakan membual. Makanya kalian pasti setuju kalau Presiden Jokowi memilih menjauh dari Nasdem ketika mengusung Anies. Jangankan Jokowi, kita aja kesal dengan Anies. Dia ngacak-ngacak Jakarta, sekarang mau mencak-mencak satu Indonesia. Maaf saja, itu tidak boleh terjadi. Nasdem pernah bilang Anies bakal lanjutkan lagi program Jokowi kalau jadi presiden. Sungguh bodoh kalau kita percaya dengan janji itu. Cara Anies mengkritik mobil listrik sudah jadi bukti kalau dia akan jalan sendiri, seenaknya maunya sendiri. Sama seperti saat jadi gubernur DKI, arogan, mau menang sendiri, merasa paling benar, nggak tahu malu. Kerja nggak becus, susah diajak kolaborasi.